dari Tongke-Tongke Sinjai Timur. Itulah tadi persembahan penampilan dari Andi Ahmad Yani dari UPTD SMP Negeri 4 Sinjai. Selanjutnya masih ada satu peserta lagi dari Kecamatan Sinjai Timur, yaitu Irawati A. Gelah, perwakilan dari UPTD SMP Negeri 6 Sinjai. Baik, pemirsa yang ada di rumah, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Sinjai, yang terhormat Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Republik Indonesia Kabupaten Sinjai, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, dan yang saya hormati para dewan juri serta hadirin yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa masih memberi kita nikmat yang tak terhingga, sehingga kita masih bisa berjumpa pada kesempatan kali ini. Salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa syafaat seluruh umat manusia di muka bumi ini. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan pidato, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Irawati Andi Gelah, siswa UPTD SMP Negeri 6 Sinjai. Adapun judul pidato yang saya bawakan adalah membangun integritas dalam melawan korupsi. Tujuan saya menyampaikan pidato pada kesempatan kali ini adalah untuk menyuarakan, menghimbau, dan mengajak para generasi muda di masa yang akan datang untuk menanamkan nilai kejujuran dan kebenaran di setiap langkah yang kita tempuh. Karena berawal dari nilai integritas yang baik akan menjadi landasan pacu yang paling kuat dalam memberantas kasus korupsi. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, bahwa korupsi merupakan suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Hadirin yang berbahagia, korupsi ini merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia, hak-hak sosial, dan hak-hak ekonomi yang berdampak merugikan bangsa dan negara. Oleh karena itu, korupsi ini tidak dikatakan sebagai kejahatan yang biasa, melainkan kejahatan yang luar biasa. Tentu saja, setiap kejahatan harus diberantas. Karena dampak buruk dari korupsi bukan hanya menghambat pembangunan negara, tetapi juga merusak moral generasi muda di masa yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, permasalahan korupsi di Indonesia sudah menjadi permasalahan klasik. Hingga saat ini, negara kita sedang tidak baik-baik saja terhadap kasus korupsi. Bagaimana tidak? Berbagai kasus korupsi kelas kecil hingga kelas raksasa terjadi di negara kita. Mulai dari kasus penyuapan, penggelapan, kecurangan, pemerasan, dan kasus favoritisme. Ironisnya, para pelaku korupsi ini cenderung berasal dari kalangan pejabat elit dan cendekiawan. Mereka ini ditugaskan oleh negara untuk rakyat, dipercaya oleh rakyat untuk mengemban amanah dalam membangun bangsa Indonesia. Tetapi malah dijadikan sebagai menguntungkan dirinya sendiri, yang pada akhirnya
Yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Rakyat terus digerogoti, diperas, diambil haknya. Hingga bukan saja koruptor yang makin merajalela, kemiskinan juga makin merajalela. Aneh bukan? Padahal Indonesia kita ini sebagai negara yang kaya akan potensi sumber daya alamnya, keberagaman suku, budaya, adat istiadat, serta kaya akan segala aspek. Tapi mengapa sampai hari ini angka kemiskinan masih saja terus bertambah? Ada yang salah pada bangsa ini. Mengapa banyak pengkhianat negara di negara kita? Para koruptor merampas dan menggerogoti hak-hak rakyat. Uang negara dan uang rakyat diambil oleh tangan koruptor yang seharusnya digunakan untuk melengkapi, memperbaiki fasilitas atau kebutuhan publik. Malah dijadikan untuk memperkaya dirinya sendiri dan kelompoknya. Para hadirin yang saya cintai, mengapa di Indonesia masih banyak terjadi kasus korupsi? Bukankah para pelaku korupsi itu adalah orang-orang yang terpercaya, yang memiliki ilmu dan pendidikan yang tinggi? Bukankah pada saat pelantikan jabatan sudah ada sumpah Al-Quran? Apakah sumpah itu hanya dianggap sebagai formalitas saja? Bukankah negara kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila? Bukankah di Indonesia telah dibuat undang-undang tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan berubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di sana sudah jelas pasal demi pasal hukum yang mengatur. Tapi mengapa sampai hari ini kasus korupsi masih saja terjadi? Ini tidak bisa dibiarkan. Korupsi harus diberantas. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah membangun integritas dalam diri untuk mengembang setiap tanggung jawab. Undang-undang tentang tindak pidana korupsi telah mengingatkan kita untuk harus selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita selaku warga negara Indonesia. Hadirin yang berbahagia, salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh negara kita adalah masalah integritas. Integritas merupakan kejujuran dan kebenaran dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Integritas ini menjadi hulu masalah di negara kita karena dampaknya yang menimbulkan gejala permasalahan yang besar. Salah satu gejala yang nampak di hadapan kita adalah korupsi. Kurangnya kesadaran akan rasa tanggung jawab, lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika, bahkan lemahnya penegakan hukum terkadang menjadi pemicu reaksi masyarakat, di mana hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dengan demikian, sebagai generasi muda yang akan datang, mari kita teguhkan kembali niat dan hati kita, meluruskan langkah kita dalam membangun nilai kejujuran dan kebenaran di setiap langkah yang kita tempuh. Karena berawal dari nilai integritas yang baik, akan menjadi landasan pacu yang paling kuat dalam memberantas kasus korupsi. Selain itu, mari kita meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan sumber daya manusia yang bermoral dan bermartabat. Karena generasi muda merupakan aset yang menentukan atau hidupnya bangsa ini, maju atau mundurnya negara ini, sejahtera atau sengkaranya suatu bangsa ini ke depannya. Karena yang akan menggantikan posisi tua adalah generasi muda. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dengan demikian, segala upaya perjuangan sehat dari generasi muda akan memangkas bibit-bibit koruptor di negara ini. Sekali lagi, mari kita ciptakan lingkungan yang sehat, terbebas dari praktik-praktik kecurangan. Saya sebagai perwakilan generasi muda
mengajak seluruh generasi ke depannya untuk mari katakan tidak untuk korupsi. Karakter baikku lawan korupsi. Salam maca. Sekian pidato yang saya sampaikan. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam laci. Jika ada kata yang salah,